Jadi kadang-kadang kita ini merasa capek, merasa berat, padahal nggak bawa beban apa-apa kan gitu. Iya, Nah, betul. Sering banget itu. sering kan, bahkan yang badannya kecil sekalipun ya. Betul. Nah itu adalah karena ada beberapa sendi yang bergeser. Dan sendi ini juga Masya Allah luar biasa sekali. Itu satu-satunya organ tubuh manusia yang oleh Allah disebut khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. dengan saya Sifu Oktra. Saya kali ini ada di Hotel Renotel Sentul Bogor dalam acara pelatihan PTB. Nah ini mumpung saya ketemu dengan masternya, dengan foundernya langsung, kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Gimana kabar Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Antum asli mana? Aslinya Tegal, Tegal. Tegal, Jawa asli Tengah. Tegal. Kalau sekarang domisili di Bandung. Bandung, Masya Allah. Nah, beliau domisili di Bandung teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di Bandung nanti bisa datang ke beliau. Tapi sebelum teman-teman datang ke beliau, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, beliau ini kan adalah foundernya PTB. PTB. Kalau boleh tahu sebenarnya PTB itu apa, Tat? Ya, jadi PTB itu metode pemijatan. Ya, jadi apa namanya? Dulu saya belajar pijat itu kan dari banyak guru ya. Nah, ternyata di situ kita tahu bahwa manusia itu terbagi-bagi. Termasuk tulang belulangnya juga terbagi-bagi gitu ya. Makanya guru-guru saya juga mengajarkannya itu tidak satu paket semuanya gitu. Nah, tapi metode yang dulu saya pelajari itu cukup melelahkan gitu sih Bu. Jadi di satu sisi kita melihat bahwa memperbaiki bagian-bagian tulang itu penting, tapi di sisi lain metode yang ada justru melelahkan si terapisnya. Oh gitu ya. Akhirnya ketemulah teknik Iya, PTB untuk lebih mensederhanakan lagi. Kemudian tenaga. Hemat tenaga tapi efektivitas ke pasiennya kita optimalkan gitu. Oh Nah, gitu ya. Masya iya Allah. itu sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. PTB itu kepanjangan dari Kalau kepanjangannya itu pemijatan tulang belakang. pemijatan tulang belakang. Ya, terus di belakangnya itu ada syakuro-nya. Syakuro. Nah, syakuro itu satu bentuk rasa syukur lah ya Oh, Masya kita Allah. kepada Allah gitu. Kalau antum kan panggilannya nih Ustadz Dedi Syakuro. Itu antum itu nama itu datang sendiri atau gimana itu? Atau teman-teman nih misalnya, wah Ustadz siapa? Dedi Syakuro gitu. Jadi gini, dulu sebelum dikasih nama PTB itu kita pakai namanya kiropraksi atau lebih singkatnya orang nyebutnya tuh kiro gitu. Nah, karena kita sering praktek memijat orang, akhirnya nama itu melekat. Dedi Kiro gitu. Dedi Kiro. Oh. Jadi sekitar tahun 2007 sampai 2014 itu yang melekat adalah Dedi Kiro gitu. Dedi Kiro. Iya. Nah, setelah itu kan kita ganti dengan nama PTB Syakuro itu. Nah, kebetulan nama Syakuro itu nama anak. Oh, Masya Allah. Jadi anak saya 6, ke-6-6-nya tuh pakai Syakuro semua. Nah, akhirnya nama kunyahnya tuh Dedi Abu Syakuro. Dedi Abu Syakuro. Tapi lama-lama abunya nih hilang. Jadi yang dipersingkat aja Dedi Syakuro gitu. Padahal nama aslinya kalau nama yang dikasih orang tua itu Dedi Sulaksono. Dedi Sulaksono. Iya. Masya Allah. Itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang tahu kalau nama asli beliau ini sebenarnya adalah Dedi Sulaksono. Tapi terkenal dengan Dedi Syakuro. Dedi Syakuro. Kalau di sebelah saya ada Dedi Mulyadi. Nah, PTB sendiri itu sudah berapa tahun usianya? Usianya dari tahun 2007 sampai sekarang, jadi berapa tahun ya? Oh, Masya Allah, dari 2007. Iya, Jadi 2007. udah lama juga. Ya, cuman mengalami revisi-revisi lah ya. Jadi setiap kali kita praktekkan, kita evaluasi, kita
cari di mana kelemahannya, kemudian kita sempurnakan dan seterusnya sampai sekarang. Ada levelnya nggak di PTB? Levelnya ada. Ada Iya, berapa level? ada 4 level. Jadi level 1, 4 itu kita bagi menurut bagian-bagian tulang itu tadi. Oh. Nah, jadi kalau misalkan level 1 itu untuk pelvis itu pinggul ya. Pinggul ke bawah itu level 1. Nah, kemudian level 2 itu pinggul sama lumbar. Nah, lumbar itu di atasnya pelvis atau pinggul, di bawahnya rusuk. Oh, begitu ya. Jadi itu kan nyambung. Nah, kemudian level 3 ini sebetulnya ngulang lagi. Level 1 dan 2 disatukan. Makanya kalau level 3 ini kan posisi pasiennya tengkurap. Nah, kita mengerjakannya 2 kali, yang satu bagian bawah sama bagian atas gitu. Oh, begitu ya. Jadi ngulang gitu. Nah, jadi memantapkan apa yang sudah dikerjakan di level 1 dan 2. Nah, kemudian level 4 ini dari thoracical, scapula sama cervical. Nah, jadi thoracical itu kan yang nyambung dengan rusuk ini ya. Nyambung rusuk, kemudian scapula itu belikat. Dia bilang entong-entong ya. Entong-entong. Sama tulang leher. Tulang leher. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi yang baru, ini kita sebut sebagai PTB Harmoni. PTB Harmoni. Namanya indah banget, Harmoni. Kira-kira apa itu? Harmoni itu PTB yang khusus untuk menangani permasalahan suami istri. Teman-teman langsung gitu ya. Khusus permasalahan suami istri. Entah ya suaminya ya istrinya juga gitu. Ya. Jadi emang bisa ya di PTB ya? Bisa. Masya Allah. Nah, jadi sebetulnya dengan PTB yang sudah ada yang level 1 sampai 4 pun sebetulnya salah satu manfaatnya tuh ke situ juga ada gitu. Cuman karena masing-masing alumni itu bingung gitu gerakannya yang mana, ini akhirnya kita bikinin khusus bikinin ya, memang kita ambil dari yang sudah ada ditambah dengan gerakan yang baru juga sebetulnya. Iya. Oh begitu. Nah, ini kan kita ngomongin tulang belakang dari tadi kan, ngomongin tulang belakang. Terus teman-teman pasti juga bertanya-tanya sebenarnya seberapa pentingkah kita merawat tulang belakang itu tadi? Ya, Masya Allah. Jadi kalau dibilang seberapa penting ya sepenting kehidupan itu sendiri. Masya Allah, penting banget. Sangat penting sekali. Makanya kalau kita ya orang-orang Islam, kaum muslimin itu sangat erat sekali dengan tulang belakang gitu. Atau istilahnya Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan tulang belakang. Ya, sejak lahir juga kan manusia itu asalnya dari tulang belakang gitu. Bahkan tempat Allah turun mengambil sumpah perjanjian, kan kadang-kadang kita sering nanya ya di dalam surat Maryam dan surat yang lain, kok ada kata perjanjian dengan Allah, itu kapan kita bikin perjanjian kan gitu ya. Padahal ya ketika sebelum menjadi nutfah dan akan jadi nutfah, itu Allah datang ke tulang belakang kita dengan mengambil sumpah itu. Perjanjian itu, alastu birabbikum qalu bala, itu kan peristiwanya terjadi di tulang belakang. Jadi sumber kehidupan sebenarnya. Iya, awalnya dari situ kan. Nah, kemudian juga kalau kita hitung, nah ini hitung-hitungannya menarik sekali nih. Tulang belakang itu dari cervical sampai coccygeus itu jumlahnya ada 33. 33, ruasnya 33. Nah, kita ini kalau habis sholat itu disunnahkan ya, atau diperintahkan untuk berzikir, membaca tasbih, takbir, tahmid itu masing-masing 33. Nah, kalau dikali 3 jenis zikir tadi itu ketemunya 99. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang 33 dan siapa yang 99? Yang 33 itu adalah tulang belakang, yang 99 itu adalah Allah gitu. Masya Allah. Nah, apakah ini satu kesengajaan atau kebetulan? Kan tidak mungkin ya, sesuatu itu pasti sudah direncanakan dan diperhitungkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita membaca hadis tentang kaifiyatus sholat itu ya, tata cara sholat itu dari mulai takbir sampai selesai, itu di ujung hadisnya itu ada satu kalimat yang dari dulu saya sudah tahu tapi baru paham sekarang. Nah, bahwa gerakan-gerakan sholat itu salah satu natijahnya ya, atau salah satu manfaatnya itu ya,
Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu hatta wadu'a kullu admin fi mawadihi. Hatta roja'a kullu admin fi mawadihi. Sehingga kembalilah tulang-tulang itu pada tempatnya. Masya Allah. Nah, jadi sistem rangka itu adalah konstruksi, ibarat bangunan itu ya. Konstruksi untuk menopang aktivitas manusia. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini merasa capek, merasa berat, padahal nggak bawa beban apa-apa kan gitu. Iya, Nah, betul. Sering banget itu. sering kan, bahkan yang badannya kecil sekalipun ya. Betul. Nah, itu adalah karena ada beberapa sendi yang bergeser. Dan sendi ini juga Masya Allah luar biasa sekali. Itu satu-satunya organ tubuh manusia yang oleh Allah disebut khusus dan disifati dengan sifat kuat gitu. Kalau dalam surat Al-Insan ayat yang ke-28 itu dikatakan ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Nah, kami ciptakan mereka dan kami kuatkan sendinya. Masya Allah. Kenapa mesti disebut kuat? Karena sendi ini di satu sisi dia kecil-kecil dan ringan gitu ya. Kalau mau kita kumpulin sendinya doang, kita timbang itu beratnya mungkin nggak nyampe 1 kilo. Iya. Tapi dia harus menopang berat badan kita yang puluhan kilo kan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, titik berat sendi ini dalam hitungan detik berubah-ubah. Dia orang main basket gitu. Orang ya gerak itu dalam hitungan detik. Duduk aja kadang sana miring ke sini. Nah, kita mungkin belum pernah ini ya memikirkan bahwa ketika kita jalan naik tangga kemudian turun tangga itu sendi kita bebannya lebih berat gitu. Ketika turun semakin ke bawah itu kan beban sendi bisa sampai sekian kali lipat dari berat badan aslinya. Nah, belum lagi kalau meloncat gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara mentreatmentnya kan gitu. Ini dia masalahnya. Nah, salah satunya itu insya Allah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kontur postur tubuh. Terakhir Tat, pesan Ustadz untuk teman-teman apa supaya sehat, mandiri, kemudian bisa menjaga kesehatannya dengan kualitas kesehatan yang baik. Jadi kan orang kalau sehat itu nanti ibadahnya juga lancar. Nah, pesannya apa nih? Nah, atau tipsnya lah. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau tipsnya itu simple, kita tinggal ngikutin syariat Islam itu ya. Syariat Islam itu kalau diikuti hasilnya akan ketemu dengan fitrah. Jadi manusia itu dari sejak awal diciptakan sampai usia 40 tahun itu proses untuk menuju fitrahnya gitu. Nah, kemudian setelah 40 tahun sampai ke sana itu tinggal menjaga fitrahnya. Nah, itu tinggal diikuti saja ininya anjuran-anjuran dan larangan-larangannya itu diikuti, maka ketemunya fitrah. Nah, fitrah ini kan kalau kita ibaratkan itu seperti motor atau mobil yang baru keluar dari dealer ini. Nah, itu kan fitrah ya. Jadi gimana rasanya, Pak, kalau motor baru kita keluar dari dealer itu kan? Paling enak gitu. Paling enak kan? Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita belum bisa ya kalau mengikuti sunnah secara penuh gitu, pasti ada yang ya namanya tingkat keimanan orang itu kan beda-beda gitu ya. Maka Allah karuniakan ilmu. Nah, ilmu itu kan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ilmu itu dikuasai oleh mereka yang mempelajari dan tidak dikuasai oleh mereka yang tidak mempelajari. Nah, seperti saya dengan antum ini kan beda ini ya. Saya di tulang belakang, antum di herbal, di 5 unsur itu kan beda, ini saling melengkapi. Nah, itu dia. Jadi kesempurnaan kita itu dengan saling bersinergi, saling melengkapi. Jadi apa nih yang bisa menjadi penghalang antara silaturahmi satu orang dengan orang lain itu? Ya, hilangkan rasa dengki. Biasanya itu ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah dengki ini hilang, kita tersambung. Nah, dengan siapapun kita tersambung. Nah, apa yang dia punya lebih, kita bisa sempurnakan diri kita dengan kelebihan mereka, dan apa yang kita lebih juga untuk menyempurnakan yang lain. Jadi itu teman-teman. Jadi beliau ini ternyata lengkap ya, ceramahnya juga bagus ternyata. Lulusan pesantren ternyata ya kayaknya. Iya. Masya Allah. Jadi
nih salah satu bukti bahwa santri juga bisa jadi terapis dan terkenal juga beliau ya kan. Nah, jadi teman-teman semua semangat terus untuk belajar, apalagi kita sebagai terapis tuh harus bisa melengkapi ya kan. Jangan cuma puas dengan satu teknik karena kadang seperti yang saya sampaikan kemarin itu orang itu sakit, kadang sama-sama sakit tetapi penyebabnya berbeda. Jadi kalau sama-sama hipertensi nih, antara orang yang darahnya tinggi karena keturunan, karena pola makan, sama yang ditagih debt collector kan beda. Ya kan? Itu yang ketiga itu. Yang ketiga. Jadi nanti pun cara memperbaikinya mungkin beda juga. Iya, betul. Nah teman-teman kalau yang penasaran pengen belajar sama beliau, teman-teman bisa hubungi NSTC ya. Ini beliau sedang bersama NSTC, nanti kita kasih nomor kontaknya di bawah dari pihak NSTC-nya, dan beliau juga bisa teman-teman bisa add Facebooknya beliau. Apa Ustaz Facebooknya? Namanya nama asli kalau di Facebook ya? tuh Dedi Sulaksono. Gambarnya ini nih. Gambarnya logo PTB ya. Banyak belajar dari beliau. Saya kemarin juga belajar, sempat di terapi, alhamdulillah enteng, dan hari ini saya pengen banget di PTB Harmoni. Itu teman-teman, sampai ketemu lagi insyaallah. Setelah ini teman-teman tetap ikuti channel YouTube-nya karena saya akan berikan sedikit liputan-liputan dari kegiatan kita dari kemarin sampai hari ini, karena saya di sini 2 hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Sebuah Okra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.